Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Devi selaku dosen pengampu mata kuliah Aplikomis 2 dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, saya Alta Kirana dari absen 2 kelas 1 CAKM. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis rasio keuangan perusahaan asuransi Bina Dana Arta TBK tahun 2023. Yang pertama ada rasio profitabilitas. Di sini kita lihat dapat disimpulkan perusahaan nilai persentasenya ini untuk profitabilitas relatif kecil ya, termasuk kecil, maka perusahaan kurang efisien dalam menghasilkan laba dari aset dan modalnya dia juga kurang bisa mengelola HPP-nya, kurang bisa efisien juga dalam menghasilkan laba dari operasionalnya. Terus investor di sini juga kurang untung kalau dia menginvestasikan sahamnya, karena laba bersih per lembar sahamnya juga termasuk kecil, dan laba bersih yang dihasilkan dari total penjualannya juga termasuk kecil. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Di sini dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditasnya termasuk tinggi, tapi untuk quick rasionya masih di bawah angka 1. Berarti dia juga kurang ideal ya. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan kurang mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar seperti kas dan setara kas. Dia berisiko membayar utang jangka pendeknya. Kurang bisa melunasi kewajiban lancarnya dengan menggunakan aset lancar dan menggunakan kas setara kas. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Di sini dapat disimpulkan bahwa nilainya termasuk yang tinggi. Untuk DER-nya, perusahaannya masih dibiayai utangnya lebih banyak pada modal sendiri. Debt rasionya juga nilainya ini termasuk tinggi, 50-50 nilainya antara utang dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam interest internal rasionya di bawah 1, dia termasuk berisiko membayar bunga utangnya, karena di sini 64,4%. Berarti disimpulkan perusahaan asuransi Bina Dharma ini kurang mampu dalam membayar kewajibannya. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Dapat kita lihat di sini rasionya bahwa perusahaan ini cepat dalam menagih piutangnya ke pelanggan. Dia bisa merubah perputaran antara piutang menjadi kasnya dengan cepat. Mungkin dia bisa menambahkan diskon pada penjualan tersebut sehingga piutangnya bisa cepat berkurang. Untuk inventorinya dapat kita lihat ini juga dia tinggi, maka penjualannya sering terganti dan persediaannya terjual dengan cepat tanpa ada barang yang menumpuk, maka sering terjadi transaksinya terjadinya cepat. Yang ketiga ada working capital turnover, nilainya 0,46, berarti ini 50-50 ya, ini termasuk efisien penggunaan modal kerjanya. Dia termasuk baik dalam memanfaatkan modal kerja untuk menghasilkan pendapatan yang dia hasilkan. Yang keempat ada fixed asset turnover. Apakah efisien dalam menggunakan aset tetapnya? Ya, dia termasuk yang efisien. Dia produksi aset tetapnya bisa menghasilkan pendapatannya dengan besar. Perputaran aktifanya, nilainya 0,3, berarti nilainya termasuk yang rendah, kurang baik dalam memanfaatkan asetnya. Perusahaannya kurang efisien dalam menggunakan semua asetnya untuk menghasilkan penjualan. Berarti disimpulkan dia masih termasuk yang kurang efisien menggunakan asetnya menghasilkan penjualan. Baik, dari keempat rasio ini maka bisa disimpulkan kalau dia memiliki kewajibannya, entah kewajiban lancar atau kewajiban jangka panjang, itu sangatlah besar dibandingkan dengan aset yang dia miliki. Dia juga banyak dimodalinya itu menggunakan utang, bukan dibiayanya pakai utang ke bank, entah utang apapun itu, dibandingkan dengan modal dari dia sendiri. Kemudian untuk investor harus berhati-hati jika ingin menginvestasikan sahamnya ke sini, karena dia bisa mendapatkan kerugian. Per lembar saham yang beredar ini sangatlah kecil ya nilainya, tapi dia cepat dalam transaksinya itu cepat sekali, karena persediaan terjualnya itu cepat terganti, barangnya nggak ada yang menumpuk. Ini positifnya ada di sini, dan dia bisa cepat dalam mengubah piutang perusahaannya menjadi kas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.